pagi adik-adik semua, selamat bertemu kembali di acara chapel kita pada pagi hari ini. Sebelum chapel kita dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing, agar firman yang kami akan dengar sebentar itu dapat menolong kami anak-anak lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Chapel kita pada pagi ini, judul pelajarannya, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Bacaan Alkitab, Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Adik-adik semua, cerita kita pada pagi ini berjudul Tuhan selalu merencanakan yang baik. Ada sebuah cerita, sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria yang bertahan hidup terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria yang selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban. Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer, koran dan televisi menggambarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya berteriak ataupun melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit sang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar bisa dibuat pondok kecil. Pondok yang biasa melindunginya dari sangatan matahari dan hujan. Bulan berganti bulan, kulit sang pria makin hitam, jenggotnya makin panjang dan tampak tak terawat. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Hingga pada suatu hari, panas matahari membuat api muda memercik dari ranting dan kayu yang bergesekan, dan pondok kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Sang pria menangis sejadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur, dia mulai menyalahkan Tuhan. "Mengapa kau beri cobaan seberat ini kepadaku?" ujarnya di dalam isak tangis. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia. Saat ini anak-anak sang pria itu pasti sudah besar. Kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat memberi cobaan seberat ini, begitu pikirnya. Saat meratapi pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Makin lama makin kencang dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya selalu pada setiap malam akhirnya terkabul. "Syukurlah Anda masih hidup, Pak," ujar sang pengemudi helikopter. "Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli, sehingga kami mendarat di pulau ini." Sang pria langsung menangis. Dia menyesal sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, bisa jadi dia tidak akan pernah bertemu keluarganya.
Akhirnya sang pria pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya. Cerita kita sampai di sini dan fokus pembelajaran kita pagi ini tentang ibadah. Jadi, beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan saling mengingatkan melalui firman Allah. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Acara chapel kita pagi ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu kepada kami setiap hari. Biarlah kami semangat untuk selalu beribadah kepadamu, karena Tuhan juga selalu setia kepada kami, meskipun kadang-kadang kami berbuat tidak baik. Ajarlah kami beribadah dengan baik di rumah, sekolah atau di gereja, agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Amin.